Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita bertemu lagi di episode ketiga dari podcast Unbin TV. Ya, alhamdulillah dari podcast ke-1 dan kedua ada banyak mahasiswa yang bertanya kepada saya. Dan mahasiswa sudah mengungkapkan ini saya punya karya, ini saya pernah juara, ini saya pernah punya penghargaan dan lain-lainnya. Kapan kita diundang ke podcast? Katanya seperti itu. Oke. Kemarin podcast pertama dan kedua yang hadir bintang tamunya adalah laki-laki semua, jagoan-jagoan. Sekarang ini adalah seorang wanita, ya. Ini kalau di kelas tidak banyak bicara, tetapi banyak bekerja dengan tugas-tugasnya. Namanya adalah Yola Yunita, sarjana manajemen. Alhamdulillah. Udah berapa lama jadi sarjana manajemen, Yola? 1 minggu yang lalu. Alhamdulillah. Kumlot ya? Iya, Oke. alhamdulillah. Yola bisa ceritakan dulu, perkenalkan diri dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yola Junita, biasa dipanggil Yola. Lahir di Bogor dan besar di Bogor. Alhamdulillah. Semua dari Bogor ya? Iya, dari Bogor. Di Bogor. Nah, aku anak Bogor loh. Kalau dulu waktu saya kuliah, anak Bogor namanya Abo. Karena saya nggak kuliah di Bogor sih, gitu loh. Asal saya juga bukan dari Bogor. Dan ini ada buku-buku. Ini memang tantangan ya. Kalau saya sebut memang kita harus literasi. Makanya saya tertarik untuk mengundang Yola ini, ya, karena ini ada 7 ya kalau nggak salah, betul. ya. Dan ada beberapa sertifikat ini. Nah, satu-satu akan kita coba kuliti Yola nih. Gimana sih caranya dan tertariknya untuk buat karya-karya seperti ini? Ya, mulai dari sini deh. Kayaknya yang terbaru dulu deh. Iya, Saya balik ya, boleh kan? Boleh. Oke. Ini Adu Jotos ya? Iya, event Adi Jotos HWC Ini ada sertifikat. Iya, ada Juara keberapa? juara 1. Wow, keren. Dapat banyak dong. Alhamdulillah ada. Oke, sudah terbit ini novelnya ya? Iya, sudah. Di toko buku? Kalau di toko buku belum, jadi masih tersedianya online di Shopee. Di online ya? Iya, online. Penjualannya online? Iya, betul. Oke. Boleh tahu ini nama judulnya ini adalah Amaris. Iya, Amaris. Kenapa namanya Amaris? Karena itu diambil dari nama karakter utamanya, Amaris Maiza Bulan. Nah, dia di situ. Amaris Maiza Bulan. What's the meaning? Ya, itu jadi ada kaitannya sama dewa-dewi dan dia tuh lahirnya pada saat kayak bulan purnama gitu. Jadi namanya Amaris Maiza Bulan. Ya, saya juga melihat ini ya. Gambarnya ya. Iya. Ya seperti ya ilustrasinya ya. Ilustrasinya seperti dalam kolosal ya. Iya, betul. Kalau film kolosal ya. Iya, kolosal. Jadi pertama Kak Yola menceritakan tentang apa nih, coba bisa dijelaskan. Sini kan ada ini ya. Ada booknya. Ada, oke. Gimana sih Yola sampai punya apa ya? Tema atau mungkin punya ide untuk menulis ini, gimana Yola? Jadi kan waktu itu awalnya Yola nonton film mitologi Yunani kan. Nah, itu ada versi Jackson, ada Legend of Hercules. Nah, Yola tuh tertarik untuk bikin gimana ya kalau Yola bikin karakter yang dimana tokoh utamanya ini juga setengah dewa gitu. Setengah dewa. Ya, jadi setengah manusia, setengah dewa kan yang Yola pelajari dari mitologi Yunani itu para dewanya suka berhubungan dengan manusia dan melahirkan pahlawan-pahlawan. Saya garis bawahi dulu ya, dewa loh. Berarti Yola itu melihat, maaf ya, kalau dewa itu apa sih jenis kelaminnya? Kalau di mitologi Yunani emang kayak gitu. Oke. Berarti nggak ada manusia setengah dewi? Tapi ada juga. Oke. Berarti ini manusia setengah dewi. ungkapan perasaan Yola? Iya, enggak juga sih, jadi setengah, ada yang ungkapan perasaan, ada yang enggak juga gitu. Sejak kapan sih kamu menulis, Yola? Kalau nulis novel dari tahun 2021. 2021? Jadi udah 2 tahun. Berarti masih udah kuliah di Unbin ya? Udah kuliah di Unbin. Waktu itu karena COVID, karena kan COVID di rumah, sebatas kuliah online, terus ngerjain tugas, terus kayak merasa kayak jenuh ngapain ya gitu. Akhirnya lihat-lihat catatan lama tuh ya suka nulis diary kan, terus dijadikan satu. Ya mending kita nulis aja deh, kita coba lagi nulis gitu. Saya pengen tebak nih mana sih yang real story, your real story. Apa sih real story Yola yang mana ini? Aduh, karakternya ya, boleh tahu ya pemirsa ya, di sini ada banyak loh. Amaris ini
kok sampai 2050 in fashion gitu loh. Itu ceritanya tuh Time to save apa? di Time to Save itu jadi pakai mesin waktu. Ceritanya dia petualangannya pakai mesin waktu ke masa depan Wow, gitu. berarti ada cerita, ada lagunya dong, mesin waktu. Oke, ini yang ketiga, hate popularity. Ya. Biasanya orang suka loh populer. Kenapa Ya, jadi karena yang ketiga? tertekan gitu. Jadi dia itu bukan cita-cita dia gitu, Tidak bukan keinginan bebas dia. ya. Iya, betul. Memang sih katanya sih lebih enak di belakang layar gitu loh, daripada menjadi pemeran utama. Ya, tapi tidak terkenal ya. Oke. Yang ketiga ini Pharrell Ferdian. Wah, ini dewa juga ya. Dewa itu, loh. Enggak sih kalau yang Pharrell itu. Pharrell Ferdian ini? Dia mahasiswa dia. Oh, gitu. Saya pengen tahu mahasiswa yang mana sih yang namanya Pharrell di sini. Ada di Umbin kayaknya. Don't follow that message. Wow, ini memang karakternya ini zaman saat ini. Kan message ya? Iya. Ya, bukan SMS kan tapi? Bukan, jadi dia kayak ngirim teror gitu dari pesan singkat gitu. Oh, jadi berarti ini horor? Iya, horor misteri trailer gitu. Ini ada Rosie and Reynard. Ya, itu juga dunia perkuliahan. Itu masih satu universe sama Pharrell. Oh, jadi gitu? Kalau Pharrell di ceritanya Rosie Reynard itu karakter pendamping, nah di novelnya sendiri itu dia karakter utamanya. Jadi masih satu cycle pertemanan. Oh, satu circle ya? Iya, jadi masih satu universe. Satu universe, tapi ini penerbitannya barengan atau gimana? Penerbitnya sama HWC Publisher. Maksudnya tahun penerbitannya atau diterbitkan bareng? Beda. Ini part 1, part 2? Iya gitu. Yang mana? Yang pertama? Rosie. Iya. Ini novel pertamanya Yola? Iya, Rosie. Pertamanya Rosie, terus ada terbitannya Pharrell. Berarti ini cinta segitiga dong? Enggak, cinta segitiga. Pharrell, Rosie, Reynald. Punya doinya sendiri. Cuman emang masih temenan gitu. Kenapa diceritakan di ini? Ini saya penasaran sebenarnya. Tapi saya lihat-lihat dulu nih, ada merchandise lagi loh. Iya, ada merchandise. Aduh, banyak banget nih. Saya untuk menulis saja nih ya. Aduh, kayaknya butuh waktu untuk konsentrasi. Yola, cara konsentrasinya gimana sih? Kalau Yola biasanya pas subuh, pagi-pagi banget itu kan masih fresh banget sama sebelum tidur. Itu ya. Memang sih kalau resep dari kita ini misalkan saat dulu waktu saya mau ulangan gitu ya. Jadi setelah subuh itu ya, kita itu konsentrasi di situ, fresh time-nya juga tidak ada yang mengganggu juga, ya kan? Kita setelah berdoa ya di situ masuknya cepat gitu loh. Apa yang kita ingin konsentrasikan, apa yang kita ingin hafalkan gitu ya, ya. Oke. Ini ada sertifikatnya juga banyak ya. Saya penasaran, apa sih berapa follower Yola di tadi kan publishernya online ya? Berapa followernya Yola? Untuk Wattpad itu 796-an kalau nggak salah. Selama 3 tahun? Iya, sama nulis itu, awal mula nulis. Di Joylada juga sama 780-an, sama di Instagram juga sama. Itu di IG-nya juga ada ya? Kalau IG biasanya untuk konten promosi aja, bukan upload bab tapi promosi novelnya gitu. IG per publisher? IG pribadi, IG publisher juga ada, beda lagi. Kalau sorry, ini ada merchandise-nya juga ya, semuanya teman-teman. Iletia, wah ini namanya agak sedikit aneh. Unik, bukan aneh sih, unik. Iletia, what's the meaning? Itu nama karakternya juga, jadi Iletia sama Mas itu sebenarnya ada hubungan, tapi hubungannya nggak langsung gitu. Jadi Iletia ini dia kayaknya teman dekat ya? Iya itu. Dewi ya? Iya, pasti Dewi-dewinya. Nah ini merchandise-nya dari mana nih? Dari penerbitnya. Penerbit? Iya, penerbit yang siapa yang beli gitu loh? Dapat merchandise? Berarti dikirimkannya berikut merchandise? Iya, berikut merchandise ke pembeli. Oh, ini sebagai promonya ya? Iya, betul, sebagai promonya. Boleh Yola cerita dari awal yang mana yang diterbitkan dan merchandise-nya? Coba dari sini dilihat. Apa nih? Rosie Reynard ya kalau nggak salah? Yang pertama itu Rosie Reynard. Oke, Rosie Reynard. Ini saat pandemi ya?
Iya, saat Yang merchandise-nya ini. merchandise-nya gantungan kunci sama ada ini juga apa tote bag, Tote bag. mini tote bag. Boleh tahu nggak ini harga eceran tertingginya? 60.000. 60.000. Iya. Mulai di sini. Dari Iya. sini tapi Yola dapat royalti? Dapat Royalti ya. Jadi ada mungkin poin minimalnya yang dikirimkan kepada Yola. Iya, ada. Oke. Tapi sebelum itu udah ada manajernya belum? Kontraknya ya. Langsung ya. Langsung kontraknya langsung ke Yolanya. Tapi dari mungkin kalau saya lihat kemarin ada dari kampus ya. Iya. Apa tuh dukungan dari kampus? Ada support dari kampus. Support? Ya, apanya? Biayanya kan kalau ada beberapa kan yang dari event ya terbitnya. Nah itu biaya pendaftarannya dari kampus. Untuk event tersebut? Event. Tuh, tapi bukan yang Rossi ini? Yang mana? Yang Feral. Yang Feral? Oh ya. Yang kedua ya? Adu Jotos itu ya, itu Adu biayanya Jotos. dari kampus. Tapi ini Adu Jotos juga? Oh itu bukan. Oh, kalau dia Adu Jotos terus Riola babak belur dong, salah ya. Oke, jadi Adu Jotos itu namanya supaya semuanya semangat kayaknya ya. Iya, bukan Jotos atas nama kayak tawuran gitu ya. Oke. Feral, ini Feralnya ganteng loh. Iya, kalau ganteng tapi dia sad boy karena cintanya untuk sebuah tangan. Iya. Kenapa ini ada garis ini? Apa sih ini ilustrasinya? Ini kan saya juga suka. Ini kan komunikasi visual ya? Iya, komunikasi visual. Jadi secara itu kalau di depan teman-temannya itu kayak baik-baik aja. Tapi ternyata dia banyak masalah. Oh, jadi dia bisa menyembunyikan semua luka yang dia pendam. Gitu. Kayaknya itu juga ada sih dengan diri Yola. Salah ya? Memposisikan diri bisa nggak sih Yola misalkan punya sesuatu cerita dengan diri sendiri, Yola coba remix dengan cerita Dewa ini, ada dalam novel ini ada biasanya kalau hal-hal pribadi itu supaya kita menyentuh ke si pembacanya aja gitu, kita merasakan gitu. Jadi gitu. Pembacanya juga merasakan. Oke. Ini pembacanya merasakan ini si Feral ini punya masalah banyak ya? Banyak. Ya. Masalahnya masalah apa aja sih? Masalah keluarga. Ini juga dia masalah keluarga. Utamanya sih masalah keluarga karena kan orang tuanya di sini diceritakan dia meninggal. Meninggal, bukan divorce tapi ya? Bukan. Jadi meninggal karena kecelakaan gitu. Terus satu-satunya keluarga yang dia punya itu adik. Dia kan di sini kuliah ya. Dia punya usaha bisnis barbershop. Wow. Feralnya. Keren dong. Sambil jadi itu kuliah, masih kuliah? Iya, tapi usaha bisnis barbershop kan dia asalnya dari Garut kalau Feral saya ambilnya dari Garut, tapi bukan cerita Dewa dong, bukan Kolosa. Bukan, ini memang ceritanya tentang perkuliahan. Nah sayangnya dia kan setelah orang tuanya kecelakaan meninggal ini, yang dia punya satu-satunya keluarga kan adiknya. Nah sayangnya karena Feral itu kecelakaan. Iya, kecelakaan. Nah karena Feralnya sibuk ngurusin bisnisnya, dia ngelupain gak lupa sama adiknya gitu sampai adiknya itu perbedaan di sini kan ceritanya Feral kuliah, adiknya di mana? Adiknya SMA. Adiknya SMA. Laki perempuan? Perempuan adiknya. Namanya? Adara Kirana Mahestri. Dipanggilnya Adara. Adara Kira. Adara Mahestri. Iya, Adara Kirana. Sulit banget. Adara Kirana Mahestri. Iya, Dara aja dipanggilnya Dara. Mahestrinya apa sih? Mahestrinya yang nggak ada apa sih, itu emang namanya dia. Saya kira anak 3 gitu loh. 3. Gimana terus? Nah iya, karena Feralnya punya usaha barbershop kan buat ngegantiin si orang tuanya meninggal itu, dia agak lupa sama adiknya. Gitu. Jadi orang tuanya punya barbershop ketika kecelakaan, akhirnya diteruskan oleh Feral. Iya, diteruskan oleh Feral gitu. Terus adiknya itu ternyata punya masalah di sekolah di perundungan. Nah Feralnya itu nggak tahu gitu kalau ternyata. Jadi dia merasa sedih ya, antara harus menjaga usaha orang tuanya, membiayai adiknya juga, ya kan? Tapi Feral punya om, tante, gitu. Di sini ceritakan nggak? Ada omnya, tapi omnya bukan, karakter omnya di sini bukan baik, tapi justru malah manfaatkan Feral gitu. Karena usahanya itu. Iya, karakternya gitu. Saya juga, ya. Karena kalau omnya baik-baik saja tidak menjadi sebuah cerita yang menarik. Iya, jadi tambah masalah lagi. Iya. Saya sering membaca cerita terkadang ya memang keluarganya ternyata yang diharapkan bisa membantu justru menambah masalah. Gitu ya. Tuh. Tapi kalau di Undin nggak ada masalah. Ya, alhamdulillah.
karena kumlot. Ini support dari Umbin ya, Iya betul. Ferdian. Iya. Udah ada di IG Umbin juga ya? Iya betul, ada di IG. Umbin.techbiz ya, Iya, kalau yang ini ya. Techbiz. Oke. Setelah itu apalagi Yola nomor 1, nomor 2 Rosine Reynard, ini Pero Ferdian. Terus Yang ketiganya itu yang Don't Follow That Message. Don't Follow That Message. Ini temanya terbitnya tahun 2022 kalau nggak salah ya. 2022. Iya. Publishernya masih HWC Publisher itu. HWC, Honestly Writer Publisher. Community, sorry. Jadi ada perkumpulan dari writer, dari para penulis ya, komunitasnya dari ini ya. Jadi disingkat HWC. Jadi kayaknya lebih banyak HWC ya publishernya Yola ya. Itu yang pertama kali tanda tangan kontrak gitu. Jadi gitu. Memang udah merasa nyaman dan udah terpercaya juga di situ. Lebih banyak jadi, di situ. Yola dengan HWC itu sudah kontrak dan HWC juga merasa nyaman karena penjualan novelnya Yola. Ya dengan royalti Yola juga yang alhamdulillah ya bisa membiayai kuliah juga, atau beasiswa. Bisa. Beasiswa juga. Di sini beasiswa. Di sini beasiswa akademik atau KIP kuliah? KIP kuliah. KIP kuliah tuh. Ya, jangan lupa ya, KIP kuliah. Jadi 1 semester juga Yola dapat tunjangan untuk transport juga ya. Betul. Setiap semester. Setiap semester. Ditambah dengan royalti ini gitu loh Yola. Dan ditambah dengan support untuk pembuatan novelnya. Jangan lupa loh, di Unbin ini kita selalu mensupport ya mahasiswa yang memang ada keinginan ya. Betul. Ya ada keinginan untuk mengapresiasikan diri atau mungkin untuk upskilling lah. Iya. Don't Follow That Message. Ini juga saya masih antara wanita dengan laki-laki yang berdiri ini. Karena saya sih mempelajari ini komunikasi visualnya ini agak ada sedikit misteri di sini. Ini mereka tidak keterkaitan. Ini menurut saya ya. Kalau menurut terus ini warna bajunya pun berbeda. Artinya ini punya 2 karakter ya laki-laki ini. Jadi laki-laki itu tuh punya karakter yang gimana dia itu kan sebelumnya yang itu ketua OSIS. Jadi ceritanya tuh gini. Oh, ini SMA. Itu SMA. Ceritanya itu gadis itu dia anak nakal. Ini? Iya, yang ceweknya gadis. Dia baru dipindahin, dia tuh sering buat onar, akhirnya pindah sekolah berkali-kali sampailah ke Memorial High School nama sekolahnya. Memorial High School. Ini ceritanya di mana? Di Indonesia juga, di Garut atau di mana? Kalau itu di Indonesia tapi nggak di Garut. Ya, terus di situ waktu saat pertama kali gadis itu mau ketemu sama kepala sekolahnya, kan itu ada orang tuanya juga, orang tuanya gadis. Gadis itu penasaran kenapa tiba-tiba ada 3 mahasiswi yang ngadu ke kepala sekolah kalau mereka tuh kayak kesannya ketakutan. Nah ternyata saat gadis sampai itu, gadis baru tahu kalau di sekolah MIS itu ada teror berupa pesan. Jadi siapapun yang dapat pesan itu besokannya dia bisa kena malapetaka gitu. Jadi kayak pesan pesan pengingat gitu. Nah si gadis ini tuh pengen mengungkap sebenarnya siapa sih karakter, siapa sih dalang dibalik pesan, karena dalang dibalik pesan itu mengaku sebagai hantu kan. Kalau gadis kan cewek mungkin lah hantu bisa menulis pesan kan. Iya, cewek irasional kan. Dia bilang kayak nggak mungkin ini kayak gini, pasti ada dalang yang mau balas dendam. Kalau gadis mikirnya gitu. Nah, karena gadis ini anak nakal, dia punya sahabat namanya Bella. Dia diingetin sama Bella berkali-kali, mending gadis jangan ikut campur deh, apalagi gadis murid baru kan, siswi baru gitu. Tapi si gadis ini masih kekeh pengen nyari tahu siapa sih sebenarnya dalang penjahatnya itu, dan ternyata itu ada ketua OSISnya sendiri. Dia ini ya 2 kepribadian yang berbeda ya. Yang pertama membantu, yang kedua ternyata dia sebenarnya ketua OSISnya itu juga kerja sama gadis buat mencari tahu siapa dalangnya, tapi ternyata ada dia sendiri gitu. Jadi dia berpura-pura gitu. Tapi kalau dalam sebuah film itu pengungkapan karakternya itu, ini kamu pengungkapan karakternya ini memang sangat misteri, dari kita nggak akan menyangka kalau ternyata ini gitu kan. Kamu misalkan ada produser yang menawarkan, yuk dibuatin film, gimana ceritanya? Ya alhamdulillah kalau ada. Tapi kalau Yunani susah ya. Kita cari backgroundnya di mana ceritanya ya. Tapi daerah Bogor banyak ya. Kalau ya kayak kelihatannya pembingungan, pohon besar ya kan, ya kan. Kalau zaman Yunani kan seperti itu ya.
akhirnya tertangkap sama Tertangkap, ketahuan. Dan itu pun karena Gladys dibantu sama salah satu hantu yang udah jadi korban ketua OSIS-nya. Jadi di situ ada hantu yang menetap di situ. Gladys itu tanpa dia sadari dia itu indigo. Gitu. Jadi dibantu sama si hantu itu. Jadi bisa komunikasi dengan hantu itu ya. Iya. Tapi kalau jadi karakter indigonya si Gladys ini tidak dimunculkan di film itu ini, nanti di ini. akhir. Jadi awalnya Gladys kira nama karakternya Hanif ya, yang perempuan itu. Dia itu Hanif itu siswi di situ awalnya. Tapi setiap kali Gladys ngomong sama Hanif, orang-orang itu kayak si Gladys kok ngomongnya sendiri gitu. Gladys itu tadi nggak melihat. Iya, karena nggak melihat. Karena memang Hanif itu muncul bukan sebagai hantu tapi sebagai siswi. Gitu. Jadi bentuknya nggak serem kalau di depan Gladys. Dia nggak menampakkan wujud yang seram. Oke, thank you ya. Yola, terima kasih, ini sudah seru banget kita cerita tentang Noviola. Jadi apa sih pesan Yola untuk kawan-kawan ya, untuk kawan-kawan yang suka menulis atau kawan-kawan yang belum tertarik untuk literasi? Silakan Yola diungkapkan. Buat teman-teman yang mau jadi penulis juga, apapun itu kalian jangan patah semangat. Kayak misalkan kadang putus di tengah jalan nggak apa-apa, itu memang prosesnya ya Bu ya. Tapi pada akhirnya juga kalian akan sampai pada titik di mana naskah kalian itu akhirnya tamat. Itu satu kata yang sangat diimpikan banget buat semua penulis. Dan buat yang belum tertarik dunia literasi, ayo kita tingkatkan lagi literasi Indonesia supaya makin bagus, makin baik. Jadi gitu ya. Jangan patah semangat, saya garis bawahi ya, karena banyak ini mahasiswa yang lagi nulis skripsi di tengah jalan masih bingung ya, karena ada yang direvisi, bingung gimana. Kita kan punya pembimbing dan tidak bisa komunikasi juga akhirnya ya. Jadi terima kasih Yola untuk saat ini. Saya juga menggarisbawahi di sini benar-benar literasinya untuk kita semua ya. Dan sukses selalu untuk Yola. Terima kasih. Jangan lupa walaupun sudah lulus di Unbin ini, kan kita belum wisuda ya. Jangan lupa terus berinteraksi di sini. Dan kabarkan kepada kami kalau ada terbitannya lagi ya. Ada rencana S2? S2 sekarang mau kerja dulu sih Bu. Alhamdulillah, ini juga sudah kerja sambil kuliah ya. Ya, terima kasih semuanya Sobat Unbin. Di sini ada beberapa novel dari kita tadi, mungkin ada yang tertarik. Silakan beli di mana belinya? Di Shopee. Bisa di langsung Shopee. ketik aja di kolom pencarian Shopee-nya Yola Junita, nanti muncul. Di Shopee tuh coba ketik Yola Junita. Ya, ini nanti saya dapat royalti loh dari promosinya Yola. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat dan tetap istilahnya nih? Literasinya itu tetap. Literasi dan mungkin tetap menulis, berkarya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih telah menonton ini. Mohon maaf kalau misalkan kita ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.